Oke, jadi yang pertama saya akan membahas materi ya, yaitu tentang bagaimana sih cara kita, cara saya ya, saya untuk menganalisa saham ya, khususnya untuk menelusuri ya, itu. Tetapi sebelumnya saya akan sedikit eh, mungkin merefresh ya. Saya yakin teman-teman semua di sini sudah belajar yang namanya support dan resistance ya, ataupun tren. Nah itu. Jadi saya yakin teman-teman semua sudah belajar, tetapi di sini saya akan merefresh lagi. Karena apa? Karena ya syaratnya kita harus paham kedua hal tersebut ya, tren dan support dan resistance. Ya, itu. Yaitu yang harus kita pahami agar nantinya kita bisa menganalisa eh, untuk menu sore ya. Kenapa kita tidak eh, tambahkan bandarmologi ya? Tentunya kalau untuk bandarmologi sendiri ya kita tidak bisa melihat ya. Untuk broksumnya itu sore masih belum terlihat. Jadi ya percuma kalau misal kita belajar bandarmologi. Ya, jadi yang kita pelajari hanya teknikal saja ya. Seperti itu. Nah, yang pertama adalah tren ya. Sama-sama kita ketahui tren itu ada tiga ya. Ada uptrend, downtrend, dan sideways ya. Yang pertama adalah uptrend. Syarat uptrend adalah membentuk higher high dan higher low ya. Contohnya seperti ini ya. High, low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya. Itu ya. Itu untuk syarat uptrend ya. Nah, yang kedua adalah untuk mempermudah melihat chart minimal periode 1 sampai 2 tahun ke belakang ya. Jadi kalau kita mau melihat chart ya, itu menurut saya itu teman-teman melihatnya itu jangan hanya periodenya beberapa minggu atau beberapa bulan. Ya, itu nantinya akan agak susah untuk menentukan trennya. Ya, tren besarnya seperti apa, ya, tren kecilnya seperti apa itu akan susah. Nah, ketika kita melihat trennya itu mungkin agak lebar sedikit ke belakang, misal 1 tahun ya atau 2 tahun itu nantinya akan mempermudah kita melihat trennya seperti apa ya. Terus kalau misalnya membentuk pattern ya seperti apa, terus support resistance-nya seperti apa itu ya. Jadi ada beberapa teman ya eh, yang apa namanya curhat bukan curhat ya sharing sama saya ya itu setiap melihatkan catnya itu hanya periodenya itu beberapa minggu sampai beberapa bulan saja ya itu ya pasti akan kesulitan nanti wah ini support kuatnya di mana ya resist kuatnya di mana trennya seperti apa nah seperti itu jadi saya akan sedikit merubah eh, pola pikir teman-teman ya ini mungkin untuk yang belum tahu ya tapi kalau misalnya sudah tahu ya monggo tapi kalau untuk yang sudah tahu belum tahu ya ini ya jadi kalau melihat chart itu usahakan ya itu periodenya diperpanjang ya 1 sampai 2 tahun ke belakang seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah tanda-tanda tren berakhir adalah tidak mampu membentuk higher high dan higher low. Nah, contohnya seperti ini ya. Eh, high, low, higher high, higher low. Lalu dia di sini tidak mampu membentuk higher 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 high lagi. Nah, ini adalah salah satu tanda-tanda ya. Ini salah satu tanda-tanda. Ini adalah salah satu tanda, ya bukan berarti ini akan reversal, kan, ya. Tetapi adalah salah satu tanda uh, adanya oh ini mau sideways atau mau reversal nih, nah seperti itu, ya. Lalu, ya konfirmasinya itu seperti apa? Konfirmasinya adalah konfirmasi reversalnya itu adalah ketika dia membentuk lower low di sini, ya. Jadi dia break low di sini, ya
lalu dia membentuk lower low. Nah, ini dia sudah konfirmasi untuk tidak melanjutkan kenaikan, ya. Atau bisa juga disebut ini pattern double top, ya, seperti itu. Itu ya. Nah, konfirmasinya itu seperti itu. Dia membentuk lower low. Kalau misalnya dia masih belum membentuk higher high, itu masih belum konfirmasi, tetapi masih tanda-tanda saja. Nah, seperti itu ya. Itu. Itu untuk uptrend ya. Lalu downtrend. Nah, syaratnya adalah membentuk lower high dan lower low ya. Nah, contohnya seperti ini, high, low, lower high, lower low, dan seterusnya ya. Nah, untuk mempermudah melihat chart, minimal periode 1 sampai 2 tahun ke belakang ya. Seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu tanda-tanda tren berakhir adalah tidak mampu membentuk lower high dan lower low ya. Nah, ini. Nah, ini kebalikannya dari uptrend tadi ya. Dia low, lower high, lower low, lower high. Nah, dia tidak mampu membentuk lower low ya. Dia tidak mampu break low sebelumnya. Ya, ini adalah salah satu tanda. Konfirmasinya di mana? Konfirmasinya adalah ketika dia membentuk higher high ya. Jadi break dari high sebelumnya, dia membentuk high yang baru. Nah, ini adalah konfirmasinya ya. Seperti itu. Itu untuk downtrend ya. Lalu sideways ya. Sideways. Nah, sideways ini membentuk puncak dan lembah yang sama ya, seperti ini ya. Low, high, equal high, equal high, dan seterusnya ya. Tuh. Nah, konfirmasinya seperti apa? Konfirmasi berakhirnya sideways-nya itu seperti apa? Nah, ya udah kita tinggal tunggu break-nya saja. Break-nya itu kemana ya? Dia break-nya ke atas atau ke bawah. Nah, ini adalah konfirmasi bahwasanya sideways-nya itu sudah berakhir ya. Itu. Nah, itu untuk tren ya. Jadi ada uptrend, downtrend, dan sideways. Nah, selanjutnya adalah support dan resisten ya. Support itu apa sih? Nah, support itu adalah ya anggapannya lantai lah ya, atau tahanan. Sorry, support itu lantai ya. Lalu resisten adalah bisa dibilang atapnya ya, seperti itu. Nah, saya akan mm, memberikan beberapa metode untuk menentukan support dan resisten ya. Yang pertama adalah support dan resisten horizontal ya. Nah, menghubungkan sorry bentar. Menghubungkan antara area titik puncak dan lembah sebelumnya dari harga sekarang ya. Nah, contohnya ini harga sekarang ya. Harga sekarang. Lalu resistnya di mana? Ya udah kita lihat puncak sebelumnya di mana. Ya, ada di sini ya. Ada di sini ya. Ini harga sekarang, resistennya di sini, supportnya di mana? Supportnya itu dia di sini habis ngebreak ya, dia habis ngebreak, lalu apa resisten yang sebelumnya jadi resisten itu menjadi support. Nah, seperti itu ya. Itu untuk support horizontal, support dan resisten horizontal. Nah, yang Bapak nggak selanjutnya masalah adalah nggak pakai duit Bapak. untuk mempermudah menentukan SNR, lihat chart minimal 1 sampai 2 tahun ke belakang ya, periode 1 sampai 2 tahun ke belakang. Nah, saya jelaskan tadi, semakin banyak titik atau area pantol maka semakin kuat area tersebut ya. Nah, ini ya.
Itu untuk horizontal. Yang selanjutnya adalah trend line, ya. Support trend line menghubungkan antara low ke higher low atau lower low suatu candle. Ya, ini contohnya ya. Ini contohnya support trend line. Ini support trend line yang posisinya sedang downtrend ya atau membentuk channel downtrend. Ini bisa kita menentukan supportnya menghubungkan antara low ke lower low dan seterusnya ya. Ini ketika posisi downtrend ya. Ini ketika posisi uptrend ya. Dia menghubungkan antara low, higher low dan seterusnya ya. Itu. Nah, untuk resistance trend lainnya menghubungkan antara high ke lower high atau higher high ya. Nih, contohnya ini ya, ketika dia downtrend tetapi membentuk channel ya. Ini kita bisa menarik garis untuk dijadikan resisten ya. Ini ketika downtrend, ini ketika uptrend ya. Ini bisa seperti ini ya. Bisa menghubungkan seperti ini. Nah, seperti itu. Itu untuk support dan resisten trend line ya. Nah, yang selanjutnya adalah menggunakan moving average ya. Jadi ketika harga di atas moving average ya, moving average tersebut akan menjadi support ya, akan menjadi support. Nah, ini contohnya ya, turun, koreksi ya, turun sideways, sideways di area moving average naik, koreksi moving average naik, koreksi lagi ya seperti itu ya. Jadi kita ngambilnya ya ketika berada di area koreksi di area moving average-nya ya. Itu ketika moving average sebagai support ya. Nah, selanjutnya adalah moving average sebagai resisten. Ya, di sini ya. Dia naik, moving average turun ya. Kena moving average lagi turun. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi itu untuk apa namanya support dan resisten moving average. Jadi saya sudah sharing ya metode support dan resistnya itu ada 3. Yang pertama ada horizontal, yang kedua ada trend line ya, yang ketiga ada moving average ya. Itu saja ya. Nggak bahas Fibonacci terlalu lama ya. Jadi cukup ini saja ya, cukup ini saja teman-teman ya nantinya sudah bisa ya sudah bisa menentukan support dan resisten. Hanya ini saja, nggak perlu ribet-ribet ya. Jadi saya kasih yang simple tapi bisa langsung dipraktekkan ya, seperti itu. Itu itu untuk uh, uh, tren ya dan support dan resisten. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih cara atau metode saya untuk nyari hmm, atau metode entry-nya ketika beli sore ya. Nah, ini adalah salah satu metode entry yang selalu saya gunakan untuk mencari menu sore ya. Nah, yaitu adalah buy high, sell higher ya. Nah, apa sih buy high, sell higher itu? Ya intinya kita masuk ketika saham tersebut sedang naik ya. Jadi metode entry di mana harga sedang naik dengan posisi belum mencapai resisten atau ada gap di atas. Nah, ini ya. Contohnya seperti ini belum mencapai resisten. Ya, misal kita entry-nya di sini ya. Ini kita entry-nya di sini. Nah, sini kan dia habis ngebreak belum mencapai resisten selanjutnya ya. Ketika dia sudah ngebreak resisten, biasanya akan mencari resisten yang baru ya. Nah, targetnya kemana ya? Targetnya di sini. Nah, seperti itu ya. Nih, jadi targetnya di sini. Nah, kalau misal kita menemukan saham itu naik, ya sedang Terus naik, main. eh, sedang naik, tetapi dia posisinya sudah berada di area resisten. Ya, misal nih
Di sini nih sudah berada di area resistance. Saran saya itu teman-teman wait and see saja ya, karena kita nggak tahu nih, nantinya akan jebol atau mantul ya, atau mantul ke bawah ya. Tetapi sebenarnya eh, kita bisa nih eh, mengi- eh, apa namanya hmm, mengira-ngira lah ya, atau memprediksi ya. Ini kira-kira breakout atau mantul ya. Nah, tinggal kita lihat trennya saja ya. Kalau trennya itu sedang uptrend, nah misal seperti ini contohnya ya. Nah, misal seperti ini. Nah, dia ini kan posisinya ada di area resistance. Ini kemungkinan besar ya bisa di atas 60% lah ya. Kita nggak muluk-muluk di atas 80%. Enggak. Ini potensinya akan naik ya. Karena dia akan membentuk higher high. Karena strukturnya sendiri dia membentuk uptrend ya, membentuk higher high, membentuk higher high dan higher low, ya kemungkinan dia akan membentuk higher high. Tetapi tetap saya sarankan ya teman-teman, kalau misal nemu yang ada di area resisten itu mending wait and see saja. Nah, seperti itu ya. Dari itu eh, naik dengan belum mencapai resisten ya. Jadi masih OTW resisten ini ya. Yang kedua adalah ketika ada gap di atas. Nah, gap itu apakah selalu tertutup? Nah, jawaban saya pasti akan tertutup ya. Tetapi kita tidak akan tahu kapan gap itu akan tertutup. Nah, tetapi kalau misal polanya seperti ini ya, jadi kita itu bisa mengira-ngira atau memprediksi, oh ini akan arahnya akan untuk gap. Ya, caranya gimana? Caranya adalah lihat saja candle-nya ya, lihat saja candle-nya, dia mengarahnya kemana ya, mengarahnya kemana. Kalau dia mengarahnya sudah ke atas, itu kemungkinan besar ya gap-nya ini akan tertutup ya. Tetapi kalau misal anggap ini masih belum ada ya, masih candle merah ini, nah ini masih was-was nih. Dia akan lanjut ke bawah atau dia nanti akan ke atas. Tetapi masih arahnya ke bawah ini masih probability untuk nutup gap-nya itu masih sedikit sekali ya, masih sedikit sekali. Tetapi ketika dia sudah apa namanya sudah naik ya trennya, jadi saya akan tambahkan lagi ya. Tren itu tidak melulu higher high, higher low, higher high, ya. Ini kan gabungan antara candle, 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 ya. Tetapi setiap candle itu kita bisa melihat trennya juga, ya. Contohnya seperti ini, ya. Tetap kita melihatnya ya higher high, higher low atau lower high, lower low. Nah, seperti ini contohnya ya. Ketika candlenya ini membentuk lower low, ya. Nah, ini candlenya untuk lower low. Ya, ini potensinya akan masih turun lagi, ya. Lower low ya. Ini tidak membentuk lower low tetapi dia tidak mampu membentuk higher high ya. Tidak membentuk lower high ternyata dia lanjut turun ya. Nah, seperti ini. Jadi dia belum terkonfirmasi akan naik ya. Lower low, lower low. Akhirnya di area support. Nah, itu ya. Jadi setiap candle itu kita bisa melihat tren ya. Tren antar candle lah ya, seperti itu. Nah, coba lihat di sini ya. Ini membentuk higher low, higher low, higher low, higher low, higher low, dan seterusnya. Nah, itu ya. Jadi tambahnya itu, jadi tren itu tidak melulu gabungan candle ya, tetapi setiap candle itu kita bisa melihat. Nah, contohnya seperti ini, ya, dia membentuk higher higher low, ya, dia membentuk higher high, higher low, higher high. Nah, ini potensi besar akan nutup gap sih. Nah, seperti itu. Ya, itu eh, caranya. Nah, jadi ada dua ini ya, belum mencapai resisten dan ada gap. Nah, itu. Jadi gitu ya. Untuk metode entry-nya ya, metode entry-nya adalah buy high sell higher. Nah,
Selanjutnya adalah hmm, tahap-tahap menganalisa. Nah, ini ya tahap-tahap menganalisanya ya. Yang pertama adalah cek posisi, ya pastikan posisi di support. Ini kalau misalnya buy on support ya. Tetapi kalau misalnya buy high sell higher, ya ini saya tambahkan lagi pastikan on support atau ini ya. Jika candle jika candle naik, ya belum mencapai resisten atau ada gap di atasnya seperti itu. Itu untuk posisi ya. Jadi ketika buy on weakness itu ya posisinya berada di support. Tapi kalau misalnya buy high sell higher, ya candlestick-nya belum mencapai resisten, ya seperti itu. Itu untuk posisi. Intinya cek posisi adalah kita menentukan support dan resisten. Ya. Yang kedua adalah cek tren. Pastikan tren sedang uptrend atau sideways. Jika posisi sedang downtrend, pastikan membentuk wave. Jadi kita bisa memanfaatkan ketika retrace. Nah, jadi yang saya maksud seperti ini ya. Eh, Trading yang paling enak itu adalah ketika sedang uptrend ya tentunya ya. Nah, ini posisi sedang uptrend ataupun sedang sideways. Ketika masih sideways itu pasti akan ada yang naik ya, ada yang turun ya. Tinggal kita analisanya seperti apa. Tetapi kalau misalnya sedang downtrend ya, nah ini kita perlu waspada ya. Jangan hmm, lebih amannya ya, lebih amannya itu kita ketika downtrend ya lebih amannya kita wait and see saja ya, itu lebih aman ya. Tetapi kalau misal ya, kalau misal kita mau memanfaatkan eh, apa namanya, memanfaatkan eh, apa namanya, memanfaatkan ketika retrace ya itu bisa saja ya. Gimana sih maksudnya manfaatkan ketika retrace ya? Nah, kita lihat ya ketika downtrend itu biasanya turun ya, membentuk lower low. Ya, di sini dia akan nggak langsung naik gini, enggak, pasti akan sideways, sideways beberapa candle lah ya, beberapa candle. Nah, kalau sudah sideways itu kita lihat saja ya, kita lihat eh, konfirmasi kalau misalnya dia mau retrace itu biasanya nantinya akan membentuk candlestick-nya itu membentuk hammer ataupun engulfing ya. Engulfing itu biasanya ya konfirmasi retrace-nya seperti itu. Nah, kalau misal sudah muncul engulfing ya, lebih lebih kuatnya engulfing ya, kalau hammer masih belum. Ya, kenapa engulfing ya? Karena candlestick-nya itu membentuk higher high ya dari candlestick sebelumnya. Itu bisa dibilang akan reversal atau retrace ya, akan balik arah entah sementara entah lanjut ya. Tuh, ada engulfing di sini kita entry nih. Nah, kita entry ya udah kita cek resistennya. Mungkin dia membentuk resisten trend line, ya udah kita targetnya resisten trend line. Atau dia membentuk kalau horizontal enggak, karena dia membentuk lower low, lower high. Nah, biasanya dia membentuk apa namanya? Trend line. Itu itu ya caranya ya. Jadi kita tunggu di sini sideways, lalu dia membentuk candle engulfing ya. Jadi untuk targetnya sendiri ya, kalau misalnya downtrend ya jangan apa tamak ya. Cuan sedikit pun nggak masalah ya, karena trennya sendiri pun sedang downtrend ya kita manfaatkan ya. Kalau misalnya sedang downtrend ya pastinya nantinya akan lanjut turun, tetapi kita manfaatkan jangan banyak-banyak untuk cuannya ya, secukupnya saja. Itu itu untuk cek tren ya. Yang ketiga adalah cek IHSG. Ini yang paling penting ya. Ini yang paling penting. Mungkin teman-teman semua sudah belajar ya, pakai cara analisa saham per sahamnya. Oh, ini buy on support, ya ini buy high sell higher, dan lain-lain. Tetapi
lupa bahwasanya ada hal yang lebih penting lagi ya. Ada hal yang lebih penting lagi adalah kita melihat pergerakan IHSG ya. Intinya sama, teknikalnya sama, sedang naik atau sedang turun ya. Intinya itu ya. Tetapi ya IHSG-nya ya kita cek ya. IHSG-nya itu seperti apa sih kondisinya sekarang? Dia sedang naik atau sedang turun ya. Kalau misalnya sedang naik, tentunya mayoritas akan naik ya. Kalau misalnya turun, ya mayoritas akan turun. Kita sudah mengalami beberapa hari yang lalu kondisi HSG itu benar-benar turun downtrend ya. Kita sama-sama merasakan sangat susah sekali ya, sangat susah sekali untuk apa namanya cari cuan, sangat susah sekali ya. Makanya kalau misal IHSG sedang turun ya, turun atau downtrend ya, trennya itu sedang turun, itu lebih baik kita wait and see saja. Kita tidak perlu memaksakan untuk belanja ya. Jadi kita harus paham timingnya. Kapan sih saya harus defensif atau wait and see ya? Kapan sih kita harus agresif atau mungkin buy all in terserah ya. Itu itu kita harus paham ya. Karena ya itu sangat menentukan keberhasilan kita ya, keberhasilan trading kita. Kalau misalnya IHSG naik ya enak-enak aja ya. Contohnya beberapa hari ke belakang itu IHSG sedang naik ya. Ya mayoritas saham pasti akan naik ya. Itu. Tapi kalau misalnya turun itu eh, lebih baik wait and see saja ya. Itu. Jadi kita harus paham ya. Selain kita bisa menganalisa saham per sahamnya, ini trennya seperti apa, posisinya di mana. Nah, jangan lupa kita analisa IHSG juga ya. Seperti itu ya. Itu untuk tahapan analisanya ya. Nah, setelah ini kita akan praktek atau mungkin kita lihat cara screeningnya dulu ya. Kita lihat cara screeningnya dulu. Kita untuk tren sudah, support dan resist sudah, metode entry-nya juga sudah ya, buy high sell higher. Lalu tahapan analisanya sudah ya. Oke. Lalu kita akan melihat untuk screeningnya itu seperti apa sih ya, seperti itu ya. Dan, tentunya teman-teman pasti akan penasaran gimana screeningnya nih. Layarnya sudah ganti ya, sudah ganti di stock ranking ya. Tolong direspon. Sudah, Cak. Nah, jadi eh, salah satu cara saya ya untuk screening menu sore ya itu adalah melihat di stock ranking. Ya. Nah, stock ranking ini kalau misalnya sedang naik semuanya kan banyak ya. Ya tentunya ini melihat ya naik ya. Yang pertama adalah kita melihatnya yang naik ya, yang atau top gainer ya. Kita lihat top gainer ya. Mungkin teman-teman ada yang pakai Mirai, tentunya nggak akan asing. Kalau misalnya pakai Stockbits, iPod dan lain-lain ya silakan cek sendiri top gainernya seperti apa ya. Nah, setelah itu kita lihat nih. Kan banyak nih ya, hasilnya banyak. Nah, ya jangan dilihat semua ya, jangan dilihat semua. Kita melihatnya itu yang seperti apa. Tentunya yang pertama adalah kita lihat yang volumenya besar ya. Kita melihat yang volumenya besar. Contohnya mana? Contohnya yang seperti ini. Ini kan volumenya besar ya. Ini volumenya besar. Nah, ini volumenya kecil ya. Tetapi harganya mahal. Nah, ini ya. Jadi kalau misal volumenya kecil, tapi harganya mahal, itu masih bisa dipantau ya. Tetapi kalau misal harganya
murah, volumenya itu sedikit, lebih baik hindari saja. Pasti saham itu saham apa namanya, nggak liquid ya, sahamnya tersebut nggak liquid ya. Nah ini contohnya film ini ya familiar lah ya. Volumenya 95 masih oke ya, karena harganya mahal. Nah seperti itu ya. Nah film HD, nah ini kalau udah harga-harga segini udah saya skip lah ya. Harga-harga segini udah saya skip. Lalu RSCH. RSCH ini termasuk murah ya, volumenya kecil, saya skip saja. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin mau tes full lot ya, bebas lah ya, bebas. Nah, lalu SMGR ya, ini volumenya gede ya, SMGR ya tahu sendiri sama apa ya. PSMR ini juga oke juga volumenya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita urut ya, urut dari atas itu. Urutnya itu dari atas ya. Kita lihat satu persatu yang sesuai dengan kriteria kita ya, yang volumenya gede ya, volumenya kecil tetapi harganya mahal juga bisa dilihat juga ya, atau mungkin saham-saham yang familiar di teman-teman ya, yang teman-teman sudah kenal semua ya. Misal contoh SMGR nih, siapa yang nggak tahu SMGR ya. Lalu BBYP ya, BYFA, Bumi, ya, siapa yang nggak kenal ya, Toba. Nah, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman bingung ya, lihat saham-saham yang familiar di teman-teman saja ya, itu kalau misalnya bingung ya. Tapi kalau saya ya itu tadi, cari yang volumenya gede ya, apalagi harganya kecil ya cari yang gede volumenya. Kalau misalnya ada yang harganya mahal, volumenya kecil, ya contoh kayak tadi, apa tadi film dan apa tadi kayak INKP dan Nano itu juga volumenya kecil ya. Itu ya itu bisa dilihat juga. Nah, itu ya. Jadi kita urutkan dari yang atas ya. Kalau saya nih Fore skip ya karena arah, GPSO skip skip, Ratu ini bisa dilihat ya. Ratu bisa dilihat sebentar ya. Saya pakai HP dulu. Nah, nah, seperti itulah ya. Pokoknya Ratu, SMGR, dan lain-lain. Nah, saya anggap ini untuk pemilihannya di sini sudah paham ya. Sudah paham. Langsung langsung saya praktekkan di chat saja ya. Jadi saya melihat top gainernya itu dari HP saya ya. Ya ini sama seperti ini, tetapi langsung eh, di chat ya. Oh sorry. Sebentar ya. Bentar. Hmm, kita lihat chat. Nah, oh iya, untuk screeningnya jam berapa? Lupa saya mau kan ya. Nah, untuk screening sore ya, untuk screening sore itu saya biasanya memerlukan waktu sekitar 10 sampai 15 menit saja. Jadi dari setengah 4 itu saya sudah mulai screening ya. Setengah 4 itu saya sudah screening. Lalu untuk eksekusinya, nah eksekusinya itu ketika freeze time ya, ketika jam 15.50 sampai 15.57. Saat freeze time itu eh, baru saya eksekusi. Nah, seperti itu. Kenapa kok nggak pas jam trading? Agak riskan ya, agak riskan. Karena ini yang kita cari saham-saham yang sedang naik ya.
takutnya dia turun ya, takutnya dia turun. Oke lah kalau naik syukur, tapi kalau turun kan sayang ya. Karena ini menu sore ya, eh, kita targetkan cuannya untuk besok pagi, ya udah ya, belinya ketika fish time saja, ketika harganya sudah tidak bergerak ya, ketika sudah tidak bergerak. Nah, untuk eksekusinya, untuk dapat barangnya ya, biasanya saya HK 3 tik ya. Biasanya saya HK 3 tik itu tergantung juga IEP-nya di berapa ya. IEP-nya di berapa. Kalau misalnya IEP-nya itu harganya masih sama ya. Nah, itu kalau misal kita HK 3 tik itu pasti akan dapat ya. Dapatnya harga berapa? Ya harga close-nya ya. Bukan HK harga 3 tiknya, tetapi nanti kita dapatnya harga close-nya. Misal nih, misal kita HK-nya di harga sekarang 100 ya. Kita HK-nya di harga 103 ya. Nah, nanti kalau misalnya close-nya di 101, ya kita nanti dapatnya 101, ya bukan 103. Jadi kita tidak minus, ya, seperti itu. Jadi kita tetap dapatnya harga plus. Nah, seperti itu, ya. Jadi, untuk apa sih HK 3 tik? Ya, untuk memastikan kita dapat, ya. Memastikan kita dapat barang. Nah, seperti itu. Ya. Itu untuk eksekusinya jam-jamnya, ya. Nah, lalu, oh iya, sorry. Nah, ini saya apa namanya? hmm, Anggapannya saya lagi lagi screening, analisa dan screening untuk menu sore ya. Eh, Tadi saya cek ada Ratu. Nah, ada Ratu. Nah, Ratu ini seperti apa ya? Nah, yang pertama adalah yang kita cek adalah posisi ya, atau kita cek support dan resisten. Nah, resistnya di mana? Ya, resistnya ini di sini ya. Ini di sini ini masih di area resist ya, karena di sini adalah area support become resistant ya. Nah, untuk supportnya di mana? Supportnya ya di sini, agak jauh. Nah, supportnya di sini ya. Nah, untuk trennya sendiri, nah ini untuk posisi ya, untuk posisi. Nah, lalu eh, apa namanya? Oh, trennya seperti apa ya? Setelah kita mengecek posisi ya atau support resistance, kita lihat trennya. Trennya seperti apa ya? Oh, ternyata trennya sedang turun ya. Nah, kalau misal seperti ini ya, ini yang pertama tadi ngecek support resist, yang kedua adalah tren ya. Yang kalau misalnya seperti ini gimana ya? Kalau saya skip ya, saya skip karena di sini masih berada di area support, sorry, resisten ya. Apakah ini besoknya akan turun kalau di area resisten? Iya, belum tentu juga ya, belum juga. Bisa aja naik ya, bisa aja naik ke resisten selanjutnya ya di sini. Ya, tetapi kalau saya ya kembali lagi tadi ketika posisi di area resisten, saya mending nggak beli ya. Saya mending nggak beli, mending wait and see saja. Nah, dari dari posisi ya, sorry, dari posisi dan tren ini kurang mendukung ya menurut saya.
Jadi saya skip saja kalau misal ada salah satu yang tidak mendukung. Kalau misalnya, sorry, kalau misalnya posisinya masih di sini, misal di sini posisinya, ya, misal posisinya di sini, ya, nggak sampai ke sini, tetapi trennya turun, ya, tetapi trennya turun, itu saya masih berani entry, ya, karena masih belum mencapai resisten. Nah, seperti itu ya. Kalau trennya, nah ini kembali lagi tadi saya bilang memanfaatkan retracement ketika downtrend, ya seperti itu ya. Kita cari timingnya untuk entry, ya. Kita cari bullish engulfing, nah baru kita entry. Targetnya ya nggak usah jauh-jauh ya kalau downtrend, yang terdekat saja. Seperti itu. Nah, kalau Jadinya misalnya gimana seperti tuh? ini, kalau misalnya Hmm. seperti ini, kalau misalnya seperti ini kapan reversalnya nih? Nah, kapan reversalnya ya? Nah, seperti yang saya bilang tadi, eh, tunggu dia membentuk higher high. Ya, tunggu dia breakout area resistance ini, baru dia reversal. Nah, seperti itu ya. Kalau untuk sekarang masih belum ya. Arahnya masih sama. Kalau misalnya dia berhasil breakout resistance ini ya, dia akan membentuk higher high dan lanjut ke atas. Seperti itu. Itu ya untuk ratu. Lalu film. Nah, film. Nah, ini ya. Kalau seperti ini ya. Oke, kita cek ya. Kita cek nih posisi ya. Kita cek support resist. Support sini, resist sini. Nah, nah ini ya. Ini bisa dinamakan resist base ya. Jadi ketika kalau tadi kan saya tidak jelaskan ya. Eh, eh, yang saya jelaskan tadi hanya trend line horizontal ya sama moving average. Nah, ini saya tambahin lagi ya. Jadi eh, ketika eh, apa namanya suatu harga ya dia sideways ya. Nah, ini bisa dijadikan acuan untuk resisten atau support ya. Kalau misalnya posisinya seperti ini bisa dijadikan acuan untuk resisten atau targetnya ya. Nah, seperti itu. Dari posisi dia belum mencapai area resisten ya, candlestick-nya juga kuat membentuk engulfing, tetapi trennya turun ya, turun. Nah, oke, posisi ya, trennya turun. Nah, kalau seperti ini ya, kondisinya seperti ini, itu saya berani entry ya. Saya berani entry karena dia belum mencapai area resisten. Nah, entry lalu targetnya ke mana? Ya targetnya ke sini ya, ke area resisten. Nah, seperti itu ya. Jadi eh, posisi oke, secara posisi oke, secara tren kurang oke. Tetapi kita di sini memanfaatkan retracement ya. Nah, selanjutnya adalah cek IHSG. Nah, IHSG-nya seperti apa? Kita cek IHSG. Nah, kalau kita lihat IHSG-nya, ya, kita lihat IHSG-nya, arahnya masih akan ke resisten juga, ya, masih akan ke resisten, dia masih akan naik, walaupun naiknya nggak banyak, tapi dia akan naik. Jadi menurut saya IHSG oke ya, anggap aja arahnya naik dia ya, IHSG naik. Oke, kita kembali lagi. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Nah, kalau sudah seperti ini, ya udah kita jadikan watchlist ya. Kalau kita sudah nemu yang oke,
kita jadikan watchlist, nanti kita HK ya. Kita HK. Nah, lalu saya tambahkan lagi ketika posisinya naiknya sangat tinggi ya. Ini kan tinggi banget 17%. Naiknya 17%. Dan trennya sedang turun. Dan kita di sini adalah akan memanfaatkan retracement. Nah, di sini yang kita harus lakukan adalah money management ya. Jangan banyak-banyak ya karena trennya jelek ya. Trennya jelek. Hati-hati ya. Jadi kalau misalnya nemu seperti ini ya udah lotnya porsinya kecilin saja ya. Porsinya kecilin saja agar meminimalisir ya kalau rugi ya kalau misal gagal itu nggak banyak-banyak banget ya. Kalau rugi nggak banyak-banyak banget ya. Seperti itu ya. Jadi uh, oke untuk buy tetapi uh, porsinya dikecilin ya seperti itu. Itu untuk film. Oke, ini sudah nemu yang bagus, langsung kita jadikan watchlist. Nah seperti itu. Lalu cari lagi yang ke bawahnya lagi SMGR. Nah SMGR secara tren secara posisi, oke kita cek posisi, kita cek support resistance. Di sini area supportnya, di sini area resistennya. Nah, ya. Lalu setelah posisi kita cek tren, oke, kita cek tren, turun, naik, turun. Oh, ternyata trennya sedang turun, ya. Dia membentuk lower high dan lower low. Lalu dia naik, lalu dia turun. Nah, tetapi di sini dia tidak mampu membentuk lower low. Nah, ini adalah salah satu tanda akan adanya reversal, ya. Salah satu tanda. Dia tidak mampu membentuk lower low atau nantinya akan berpotensi membentuk pattern double bottom. Nah, seperti itu. Masih potensi ya, bukan konfirmasi, masih potensi. Nah, secara posisi sudah oke, tren sudah tahu ya trennya seperti apa. Lalu kondisi AHSG-nya sudah tahu ya, kondisi AHSG sedang naik. Kalau sudah seperti ini gimana? Nah, kalau sudah seperti ini berani kita buy ya. Kita jadikan watchlist lagi. Nah, lalu untuk saham SMGR ini ada case spesialnya. Apa itu? Ya, adalah di sini ada gap. Ya. Di sini ada gap. Nah, di sini ada gap ya. Gapnya di mana? Di 2650. Nah, jadi eh, potensi naiknya itu lebih besar lagi. Ya, seperti itu ya. Jadi di sini ada resisten ya. Dia candlestick-nya gede ya, engulfing. Lalu belum mencapai resisten ya tentunya OTW resisten. Nah, di sini ditambahi ada gap. Nah, ini potensi untuk naiknya lebih besar lagi. Itu ya. Seperti itu jadi analisanya ya. Yang pertama adalah cek posisi. Cek posisi. Yang kedua adalah cek tren. Yang ketiga adalah cek IHS. Nah, kita sudah cek semua. Kalau misalnya udah bagus untuk entry, ya udah jadikan watchlist. Nanti jam 15.50 kita hak. Nah, itu adalah cara analisa dan cara screeningnya. Ya, jadi saya nggak lanjutkan semuanya ya, karena banyak ya. Tapi di sini saya mencontohkan seperti oh ya ini kan oh sudah lah ya, sudah cukup. Eh, itu ya. Jadi untuk
analisa dan screeningnya seperti itu, ya. Cara analisanya, cara tahapan analisanya seperti apa, ya. Cara screeningnya seperti itu tadi, menggunakan top gainer, gitu. Oke. Lalu sekarang adalah sesi tanya jawab, ya. Kak, izin mau tanya, nanti boleh minta link rekamannya, nanti saya share di grup, ya. Kurang baik apa saya, ya? Nanti saya share di grup. Nah, yang kedua adalah, Cak, berarti benar-benar harus disupport ya, Cak. Misal udah tembus resist, lalu menuju ke resist selanjutnya, berarti bisa entry di support baru yang sebelumnya resist. Nah, ini kalau misalnya buy on weakness, ya. Kalau buy on weakness seperti itu. Tapi kalau misalnya buy high sell higher, ya nggak harus disupport, ya. Nggak harus disupport. Kalau misalnya naik, ya udah HK aja, ya. Sesuai tadi yang sudah saya sampaikan materi. Risk reward ambil berapa, Cak? Kalau untuk risk reward sendiri ya, kalau saya, eh, kalau misal naiknya tinggi, ya, naiknya tinggi itu untuk risknya itu saya nggak lebih dari 5%, ya. Saya nggak lebih dari 5%, tentunya money manajemennya itu diatur, ya. Porsinya jangan banyak-banyak, ya. Jadi ketika kita entry di harga yang naiknya tinggi, itu entry-nya jangan banyak-banyak, karena sangat high risk, ya. Jadi kalau saya sendiri saya batasi itu sekitar 5%-an, ya. Di bawah itu saya cut, ya. Meskipun di bawahnya masih ada support, ya. Tetapi kan supportnya jauh. Contohnya seperti ini, ya. Contohnya seperti ini kan supportnya jauh. SMGR nih. Dari harga sekarang sampai bawah itu sekitar 12%, ya. Sekitar 13%. Nah, daripada saya nahan floating banyak seperti itu, ya ya udah, saya 5% cut, ya. 5% cut. TP-nya ya udah, TP-nya bebas, ya. Mau dia sampai nutup gap sini, ya, 7% atau sampai resist, ya bebas, ya. Tergantung, kita harus melihat kondisi market juga, ya. Jangan jangan ego kita, oh harus nyampe resist, harus nyampe resist. Tapi marketnya nggak mendukung, ya nggak akan sampai, ya, seperti itu, ya. Jadi kalau saya risk-nya itu 5%, ya. Untuk cuannya bebas, ya. Mau 2%, 3%, mau menyampai sampai resist itu bebas. Kenapa saya lebih besarkan lebih besar risknya daripada rewardnya? Misal saya apa namanya, eh, saya taruh di 5% gitu, tetapi rewardnya 3% saya TP, ya, atau 2% saya TP. Nah, itu kembali lagi kita melihat marketnya. Kenapa saya naruh di 5% untuk SL-nya? Saya menjaga jangan sampai kena apa namanya, volatilitasnya itu kan tinggi banget, ya. Bisa dia turun lalu naik, ya itu jagain itunya saya. Jagain itunya, jangan sampai kena volatilitasnya itu, ya. Itu. Lalu saran Cak untuk typical swing trade apa aja nggih indikatornya? Swing trade itu macam-macam, ya. Swing trade itu yang penting apa namanya? Yang penting uptrend, ya. Trend. Kalau saya sendiri tidak menggunakan indikator, ya, tidak menggunakan indikator, melihat strukturnya, ya, melihat struktur, hmm, harganya seperti apa, price action-nya seperti apa. Ya, kalau dia downtrend ya jangan di swing, ya. Tapi kalau misal dia sideways, ya, atau uptrend, ya silakan di swing, seperti itu. Apakah SMIR jika breakout resistance itu tanda tren ke uptrend, ya, kembalikan arah? Yes. Analisa jualnya gimana, Cak, untuk besoknya pagi-pagi langsung jual atau jual di resisten? Ya, ini bebas, ya. Kalau misalnya marketnya bagus, silakan jual di resisten. Ya, tetapi kalau misalnya tiba-tiba marketnya jelek, ya, ya udah jual secukupnya saja, ya. Kalau marketnya jelek, ya. Tapi kalau marketnya bagus, ya silakan teruskan sampai nutup gap, ya. Atau mungkin sampai ke resisten. Cak, untuk stop loss berapa? Kalau sahamnya ini naik tinggi, ya, kalau kita buy high, sell higher, ini saya 5%, ya. Tapi kalau misalnya kita buy on weakness, ya sesuaikan saja
dengan supportnya di mana, ya, supportnya berapa. Cak, untuk based on pattern, misal double bottom, entry yang tepat di mana ya, Cak? Apakah nunggu breakout atau entry saja? Kalau misalnya kita butuh untuk meyakinkan, ya tunggu validnya ya. Tunggu valid breakout neckline atau resistance ya. Tetapi kalau misal marketnya bagus ya, marketnya bagus, tentunya kan kalau misal dia membentuk double bottom, tentunya saham tersebut sedang downtrend ya, downtrend. Nah, kalau marketnya bagus ya silakan. Kalau misal dia sudah, nah contohnya arahnya seperti ini ya. Contohnya kayak SMGR ini kan potensi double bottom. Kalau misal posisi di candle merah ini masih rawan ini ya. Tetapi kalau misal kita sudah menemukan candlestick yang engulfing, ya tentunya itu potensinya akan ke area neckline. Ya, jadi ketika sudah menemukan engulfing, ya udah kita masuk di situ nggak apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya mau yakin lagi, ya udah tunggu valid breakout. Itu cara memanfaatin penurunan dari X-date. Oh, ini Om awal ya tadi lupa saya jawabnya ya. Cara memanfaatkan penurunan dari X-date gimana ya? Apakah pas X-date kita bisa masuk? Coba kita cek PMRI tadi ya. Nah, kalau misal contohnya seperti PMRI ini, kalau misal dia ngedropnya itu di area support, ya monggo silakan ya. Monggo silakan bisa entry ya. Bisa entry karena dia posisinya berada di area support ya. Tetapi kalau misal ya, kalau misal ini anggap aja di sini ya, terus exit nih, ini exit ternyata dia jebol support ya, jebol support, apa namanya, gap down-nya itu dia nggak di area support, itu mending kita skip dulu ya, mending kita skip dulu, tunggu tunggu dia eh, tunggu dia landai ya. Biasanya kan kalau exit itu ya macam-macam sih, macam-macam. Ada yang dia lanjut turun, ada yang turun langsung naik itu ada. Tapi untuk lebih amannya ya, untuk lebih amannya, kalau misal dia turun, kalau misal dia turun ketika exit, tetapi tidak berada di area support itu jangan masuk dulu ya, jangan masuk dulu, tunggu berada di area support atau tunggu dia turun kan ya, lalu sideways. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa entry atau bisa cicil dulu ya, seperti itu. Jadi jangan langsung turun langsung kita hajar, jangan ya, bahaya ya, karena jarang banget ya, pernah ada saham apa dulu lupa saya, Adro atau apa, itu ada dia turun langsung naik ya, itu ada, tapi itu jarang banget ya. Ada juga yang turun ya lanjut turun ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya penjelasannya, tunggu sideways dulu baru cicil ya, atau kalau misal posisi ada di area support seperti ini ya itu bisa entry ya. Itu Om Awaludin. Cak, kalau jualannya biasanya jam berapa ya? Se se seapanya, secuannya ya. Cuannya jam berapa ya bebas. Mau jam berapa saja ya bebas untuk jualannya. Ya, untuk kalau gagal BSCP mending di hold apa cut loss. Kalau saya cut loss ya tetap sesuai dengan trading plan. Oke, itu ya. Itu untuk teman-teman. Ada yang tanyakan lagi silakan. Setelah ini kita akan eh, mereview ya, mereview pergerakan market atau apa, melihat pergerakan market kira-kira besok ya seperti apa. Untuk saham WiFi yang akan right issue, apakah ada peluang?
Apa light isunya? Kalau saya sendiri, ya kalau misal seperti ini, saya masih belum berani ya, karena di sini dia kepentok resist, kepentok resist, kalau secara teknikal ya, ini belum nggak bagus, belum cocok untuk entry ya. Coba tunggu saja ya, tunggu koreksi. Arahnya sih ke sini ya, arahnya sih ke sini. Cuman ini tinggal nunggu timing buy saja. Lalu mengenai eh, apa namanya, right issue itu hindari saja dulu ya, hindari saja dulu. Kapan right isunya WP? Hindari saja dulu ya, kita cari yang lain saja. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, sambil jalan saja ya. Nah, untuk apa namanya? Untuk IHSG besok ya. Nah, kalau malam-malam seperti ini ya, kita harus melihat juga yang namanya Dow Jones. Dow Jones itu malam ini seperti apa ya. Jadi teman-teman silakan lihat di investing.com atau di trading economic bebas. Nah, kalau saya melihat untuk Dow Jones malam ini, ya, ini masih saya melihat future-nya, ya. Artinya future itu potensi kedepannya itu akan naik. Kalau future-nya naik, kemungkinan, kemungkinan ya, Dow Jones besoknya akan naik, ya. Tetapi tidak selalu, ya. Ada juga yang turun. Tetapi eh, ketika future hijau, ya, eh, apa namanya, potensi untuk naiknya, ya, lebih besar, ya, seperti itu. Jadi kalau saya melihat sekarang itu future-nya Dow Jones 1%, eh, dan yang lain-lain ya, Nasdaq dan lain-lain itu naik semua ya, naik semua. Oke, jadi IHSG potensi naik ke area resisten ya, didukung dengan eh, Dow Jones ya, Dow Jones yang malam ini future-nya itu sedang hijau. Tetapi konfirmasinya kita tunggu besok pagi ya. Konfirmasi close-nya itu kita tunggu besok pagi. Karena ya jam jam trading Amerika itu ya saat ini ya, karena di sana sih pagi ya. Sekarang jam 24.03 malam, berarti di sana jam setengah 9 pagi. Ya, seperti itu. Makanya Dow Jones ini New York Session ini ya, Amerika Session. Ya, seperti itu. Jadi dari apa IHSG ini jauh, potensi naik ya, didukung dengan Dow Jones yang kemungkinan potensi naik. Ya, jadi eh, besok IHSG kemungkinan akan naik ya. Nah, coba kita lihat, sekarang Big Bang ya, BBRI. Nah, kalau kita melihat apa namanya Big Bang ya, ataupun oh ya IHSG-nya seperti apa nih asingnya? Nggak lihat lupa. Untuk hari ini IHSG-nya atau asingnya itu outflow ya, outflow. Jadi tetap hati-hati ya untuk besok. Kalau misalnya mau TP ya, kalau besok mau TP jangan banyak-banyak ya, karena agak rawan. Karena IHSG-nya ini ke resistnya itu nggak banyak ya, naiknya kemungkinan ya berapa persennya? Sekitar 1%-an
ke resisten ya. Jadi jangan tamak ya untuk besok kalau misalnya mau trading, jangan tamak, ya secukupnya saja untuk cuannya ya. Karena asingnya ini lumayan ya, outflow-nya lumayan gede, nggak gede-gede banget ya. Tetapi masih mayoritas memang masih outflow ya. Nah, seperti itu ya, asingnya masih outflow ya. Nah, IHSG kalau misalnya dia mampu breakout trendline ini. Nah, ini baru here we go ya. Baru ini cakep ya. Baru ini potensi akan lanjut naik ya. Tetapi kalau misalnya besok beliaunya ini atau IHSG-nya ini nggak mampu tembus resisten trendline, ini bahaya ya. Bahaya. Ya, bisa lanjut turun lagi. Nah, seperti itu. Tuh ya, untuk pergerakan IHSG ya. Dia akan naik sampai trendline ini. Uji resist trendline. Dan asing masih outflow, jadi agak 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 serem dikit lah. Tapi nggak serem, tapi masih ada potensi naik. Naik dulu, bisa aja besok naik dulu, lalu koreksi. Nah, itu bisa aja ya. Kadang sering juga dia naik nih. Eh, dia naik ya, naik breakout. Nah, tetapi menjelang closingnya melempem. Ya, itu bisa juga seperti itu besok ya. Jadi false breakout seperti itu untuk potensi pergerakan IHSG besok. Kalau kita cek Big Bang ya, Big Bang ini oke ya, BBRI masih berada di area support ya, dan di sini ada gap juga ya, ada gap juga. Nah, di sini ada gap, di sini ada gap. Nah, gapnya ada dua ya. Ke gap pertama itu sekitar 3%, gap kedua sekitar 8%, 9%. Nah, itu. Jadi kalau untuk trading ya, untuk, eh, kalau untuk besok ini oke juga ya BBRI. Tapi untuk trading saja ya, untuk trading saja jangan di swing dulu karena asingnya masih mengerikan ya, masih outflow. Jadi eh, trading harian saja atau mungkin sampai target resisten ini ya. Tuh jadi BBRI oke, kalau misal mau masuk BBNI BBNI ini posisi kurang oke ya karena dia di area resisten. Jadi eh, lebih menarik BBRI ya. Tapi kalau misalnya BBNI besok breakout, nah itu cakep ya. Itu untuk BBNI, BBNTN, BBTN ini oke ya. BBTN ini oke, dia breakout. Breakout resisten ini arahnya ke resisten selanjutnya. Nah, seperti ini. BBNI juga oke, tapi asiknya jelek ya. Siapa yang bandarnya ini ya? Apa Danantara ini bandar? Asiknya masih distribusi beberapa hari ke belakang itu masih distribusi. Agak riskan sih ya. Maksud saya itu eh, Big Bang itu kalau misalnya nggak didukung asing itu kayak gimana gitu ya. Rasanya masih agak ragu. Nah, seperti itu kalau Big Bang itu. Tuh, itu untuk BBTN, PMRI. PMRI oke ya, dia posisi berada di area support. Dan hari ini membentuk gap. Ya, kalau mau trading ya monggo silakan ya. Kalau besok marketnya naik, ya kemungkinan Big Bang ini akan naik ya. Tentunya Big Bang yang naik dulu ya. Karena Big Bang ini ya penggerak IHSG-nya. Itu itu untuk Big Bang ya.
Lalu tadi ya sudah saya notice awal ya SMGR ini silakan dijadikan watchlist besok ya, dijadikan watchlist besok. Oke, saya tambahin ya bandarmologi ya, saya tambahin bandarmologi ya. Hari ini eh, apa namanya akumnya lumayan gede ya, secara teknikal juga potensi naik. Nah ini silakan dijadikan watchlist untuk SMGR. Nah, selain SMGR, ya, di sini ada PANI. PANI ini juga oke. PANI ini belum sepenuhnya nutup gap ya. Belum sepenuhnya nutup gap. Dia masih ada gap antara sekitar 4%-an ya ke gap ya. 4%-an. Tapi untuk resistennya dia potensinya ke sini kayak. Nah, ini arahnya ke sini. Jadi TP1-nya mungkin bisa di sini ya 4%. TP2 di sini ya sekitar 13%. Ya. Dia ada SMGR, ada PANI tadi yang menarik, lalu ada Dewa. Nah, Dewa ini dia sudah breakout area resisten ya. Resisten baik resisten trendline maupun resisten horizontal ya. Nah, kalau seperti ini kita gimana ya? Apa langsung hajar entry atau nunggu retrace? Hajar saja nggak apa-apa, tetapi dengan porsi yang eh, lebih sedikit ya, karena jaga nih kalau misal dia pullback di sini baru naik. Nah, seperti itu. Dewa menarik ya. Jadi tadi ada SMGR, PANI, Dewa. Apa lagi ya? Oh, batu bara juga oke. Ini Adro ya. Adro ini arahnya naik ya. Arahnya naik ke area resistance ini. Upside-nya sekitar 4%-an ya. Adro ini juga menarik ya. Terus Indi Indi ini eh, potensi naiknya ke resisten sekitar 5%, 5%-an ya. Nah, seperti ini. Ini saham-saham yang belum ketutup gap ya. Belum ketutup gap ini kita manfaatkan sampai nutup gap ya. Kemungkinan besar dia akan nutup ya. Saham-saham yang kemarin anjlok bentuk gap ya. Nah, saat ini nih, recovery-nya nih. Recovery-nya dia potensi nutup gap semua nih sepertinya. Ya. Ini juga oke. Oke, mungkin itu saja ya untuk sahamnya. Silakan kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, monggo. Sentimen emas gimana, Cak, ke emiten yang berbau emas di IHSG? Ya tentunya bagus ya. Coba kita cek PSAB. PSAB. Nah, ternyata dia berada di area resisten dan belum mampu break out. Nah, kalau seperti ini jangan entry ya. MDKA. MDKA ini berada di area resisten juga ya. Mending tunggu breakout saja ya. Untuk MDKA tunggu breakout saja ya. Kalau misalnya sudah breakout silakan entry ya. Tuh, lalu apa Antam ya? Waduh, Antam ini mantap sekali. Antam ini tapi
sama sih ya, sama ya. Untuk Antam ini posisi juga masih di area resisten juga. Jadi tunggu dulu lah ya, tunggu dulu. Jadi untuk saham emas-emasan sekarang posisinya ada di area resisten semua. Jadi pantau dulu ya, jangan entry dulu. Lalu kita lihat malam ini harga XAU USD juga sedang turun ya. Jadi mungkin koreksi besok ya. Jadi untuk saham-saham peremasan, saran saya wait and see dulu, masih ada di area resisten. Cuan, saham cuan, saham cuan. Hmm. Cuan ini juga posisi di area apa namanya support become resistant. Kalau dia bisa breakout dari area sini, oke ya. Untuk saat ini saya wait and see dulu ya. Tunggu breakout aja. Auto, teman-teman yang mau tanya tanya apa saja ya yang sesuai dengan materi, tetapi langsung langsung mic on ya silahkan ya, jangan malu-malu ya, jangan lewat chat aja, langsung aja nggak apa-apa. Auto juga ini posisi ada di area resisten ya, belum ya, tunggu breakout di BCA. Di BCA oke ya, di BCA ini oke, di BCA ini oke ya, silakan. Cuk, untuk BCA ya oke ya. Oh iya, untuk Big Bang ini mau exit ya. Sorry, sorry, sorry. Untuk Big Bang ini mau exit, jadi hati-hati ya. Jadi silakan cek untuk Big Bang ini exitnya kapan. Ya saya lupa. Minggu ini sepertinya mau exit semua ini ya. Jadi untuk Big Bang hindari dulu ya. Untuk Big Bang hindari dulu karena mau exit ya. Nah ini ada yang ngingetin nih. Besok exit BBTN dan BBNI. Jadi untuk Big Bang jangan dulu ya, skip dulu. Tunggu tunggu exit dulu ya, jangan entry dulu. Medco, Medco ini bagus ya, Medco ini bagus. Nah, kalau misal kita berbicara saham komoditi, jangan lupa kita cek komoditinya juga ya. Minyak mentahnya WTI naik tapi tipis, oke lah, nggak masalah ya. Medco oke ya, silakan. Kalau mau entry silakan ya. Target terdekatnya ke sini sekitar sekitar 5%-an ya. Kalau misal dia bisa breakout, ya eh, resistennya di sini. Ya, Medco ini juga low risk ya, posisinya ada di area support. So, monggo ya, Medco cakep. Cak, Zoom malam ini bisa tonton ulang dari awal nggak ya? Saya telat nonton tadi ya, nanti saya share di grup ya. Saya nanti share di grup. Medco, Medco udah saya bahas ya, Medco cakep. IOT, 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 IOT. Coba saya cek IOT. Ini saya jarang lihat IOT ini karena IOF ini saya nggak begitu paham untuk karakter
karakter sahamnya yield ini jarang banget melihat. Jadi eh, besok apa namanya? Saya lihat besok ini karakternya seperti apa ini. Jadi saya masih belum belum berani untuk ngomong ya untuk IOTF ini. IO IOTF. DGWG. Waduh, ini saham apa lagi DGWG? DGWG ini saya juga belum tahu karakternya ini. Dia oh IPO ya, saham IPO ya. Oke, DGWG ya. Kita cek secara teknikal. Di sini dia breakout area resistance, breakout area resistance trendline. Perjalanan selanjutnya adalah dia arahnya ke sini. Sini. Lalu ke sini. Ya, jadi untuk DGWG ini ya secara teknikal itu dia naik ya karena sudah breakout area trendline ya. Target terdekat eh, lumayan 4% ya. Kalau dia breakout sini cakep juga 15%. Ya, jadi untuk DGWG ini bagusnya. DGWG bagus. PTRO SM. PTRO ini oke juga ya. PTRO ini juga oke juga arahnya ke sini dia. Arahnya ke sini. Oh, lumayan ya. PTRO gue cakep. Cak, izin bertanya, Cak. Monggo silakan. Jadi ini kan ISG dari kemarin eh, naik tuh ya. Nah, ini karena sentimen penundaan tarif Trump atau karena ada sentimen lain, Cak? Dan ini sampai kapan kenaikan ini, Cak? Terima kasih. Nah, yang pertama adalah karena efek penundaan apa namanya? Penundaan tarif Trump. Nah, karena ditunda akhirnya dia market semuanya ya nggak cuma IHSG itu naik semua ya. Naik semua, mau market Dow Jones, mau market semuanya itu naik ya semenjak eh, apa namanya? Pengumuman penundaan tarif. Itu yang pertama. Yang kedua, IHSG naiknya sampai kapan? Kalau saya sendiri, menurut saya, itu naiknya itu nggak akan bertahan lama. Ya, nggak akan bertahan lama karena apa? Karena hmm, asing ya, kembali lagi asing ya. Asing ini adalah bandar utama IHSG ya. Dia masih distribusi, makanya saya agak apa namanya dibilang ragu, ya ragu untuk naik agak lama itu ragu ya. Tapi kalau misalnya naik dalam dalam waktu dekat itu masih akan naik. Nah, jadi kita sesuaikan saja IHSG itu untuk resistnya di mana ya. Resistnya di mana? Kalau misalnya dia nanti sampai resist ya. Nah, ini kita perlu waspada nih. Ini IHSG ini nantinya akan mantul apa? Mantul apa? Jebol ya. Sambil kita melihat eh, market luar juga ya, tentunya Dow Jones ya. Kita lihat Dow Jones dia lanjut naik atau dia koreksinya seperti itu. Jadi kalau menurut saya naiknya ini enggak belum 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 meyakinkan ya naiknya ini ya. Masih jangka pendek saja ya. Karena efek Trump karena memang asingnya itu masih outflow dan juga rupiah itu masih sangat lemah. Nah, itu salah satu tanda juga ya. Kalau misalnya rupiah itu melemah ya IHSG itu biasanya ya sama itu sama. Dia akan koreksi juga kalau misalnya rupiah melemah.
Tapi kalau misalnya rupiah kuat itu biasanya ya IHSG akan naik ya. Ya logikanya sih kalau rupiah nguat, dolar itu nanti akan melemah ya. Kalau melemah, dolar melemah mungkin ya asing akan asing akan borong mungkin ya. Nah, seperti itu logikanya mungkin ya. Nah, seperti itu. Jadi naiknya ini belum meyakinkan untuk bertahan lama, tetapi untuk jangka pendek eh, masih oke lah, ya masih potensi naik. Ya sambil kita pantau sama-sama ya. Seperti itu untuk IHSG. PTRU sudah ya, PTRU sudah, SCMA Tins. SCMA. Jadi SCMA itu dia membentuk channel di sini ya. Channel. Nah, kalau sudah terbiasa lihat chat itu dia akan cepat ya, nanggepinnya itu cepat. Oh, ini seperti ini, seperti ini. Nah, itu ya. Teman-teman harus dibiasakan melihat chat ya. Sesering mungkin ya. Agar uh, cepat untuk analisanya. Nah, untuk SCMA sendiri ya dia masih bergerak di range apa namanya downtrend channel ya. Nah, ya di sini kita tunggu saja ya. Kalau untuk entry nggak oke ya, tunggu breakout saja kalau ya. Nah seperti itu ya. Bisa bisa juga dia akan turun seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau entry SMA tunggu breakout saja ya. Itu untuk SMA Teens. Loh, wah cakep nih Teens nih. Teens ini breakout trend line nih. Nah ini cakep. Oke ya. Jadi Teens ini breakout dari resistance trend line. Arahnya kemana? Arahnya itu dia ke sini. Nih, ya, terdekat sini. Potensinya ke sini. Sekitar 10%. Itu ya, untuk pins oke, ya, dia breakout trend line. Cak, kalau target dari sebuah bullish divergence itu dari mana ke mana ya? Misal saham auto. Auto. Divergennya pakai apa? Pakai MACD, pakai RSI, pakai apa? Coba kita cek MACD. Oke, berarti pakai MACD. Nah, auto dia terlihat membentuk bullish divergence. Ya, ini pelajaran lagi nih, silakan disimak ya. Pelajaran lagi. Ya, di sini membentuk bullish divergence. Ya, buat teman-teman mungkin yang belum paham ya, bullish divergence itu seperti apa ya sini ya. Jadi dia harganya turun, tetapi untuk indikatornya itu naik ya. Nah, hmm, kalau untuk targetnya sampai mana? Ini udah di area targetnya ya, udah di area target. Tetapi ini belum terkonfirmasi kalau misalnya reversal, belum ya, belum. Nah, konfirmasinya di mana? Konfirmasinya itu ketika dia breakout sini. Nah, ketika dia breakout sini, nah, itu eh, apa namanya? Dia terkonfirmasi. Jadi gini ya, menurut saya ya, itu menurut saya indikator itu adalah merupakan warning ya atau early warning. Konfirmasinya di mana? Konfirmasinya adalah ketika sorry, konfirmasinya adalah di price action-nya.
Nah, seperti itu ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini belum terkonfirmasi nih. Ini belum terkonfirmasi reversal ya. Karena masih belum membentuk higher high ya. Nah, di sini dia diberi warning nih, diberi warning, oh ini ada bullish divergence. Awalnya di sini ya, awalnya di sini. Oh, di sini membentuk bullish divergence, tetapi price action-nya masih belum konfirmasi. Nah, kalau misalnya dia sanggup breakout ini, nah itu baru cakep ya. Dia apa namanya? Ada bullish divergence, terus price action-nya terkonfirmasi akan reversal. Nah, itu cakep ya. Dia akan naik sini sini ya. Seperti itu untuk auto ya. Kalau untuk target target bullish divergence-nya ya di sini ya. Jadi bisa ini menurut saya ya. Bullish divergence-nya itu targetnya bisa dipakai pakai low sebelumnya ya. Sorry pakai low ini low-nya awalnya dari MACD-nya yang membentuk eh, divergennya ya. Ya udah di sini. Ah, ya, di sini. Ini target bullish divergennya, tetapi harganya belum terkonfirmasi. Belum terkonfirmasi reversal ya. Ini bisa aja turun. Tapi kalau misalnya dia breakout, nah ini bagus ya. Jadi ada bullish, ada harganya terkonfirmasi, potensi akan naik ya. Tapi kembali lagi market ya. Kita marketnya ini sekarang agak was-was karena Trump itu lagi perang sama Cina ini ceritanya ya. Seperti itu. Hati-hati. BBNI besok BBNI Big Bang hati-hati ya. Big Bang hati-hati karena mau exit ya. Cak Buka kan mau ada buyback. Kalau menurut Cak, cara mereka buyback apakah mereka akan markdown dulu atau markup matur nuwun? Ya kalau buyback itu apa namanya? Saya kurang paham ya. Buyback itu dia pakai RUPS, RUPS, oh, infonya nggak pakai RUPS ya. Kalau eh, perusahaan ya, buybacknya itu sebenarnya saya juga bingung ya. Dia buy-nya itu seperti apa ya? Atau tahu-tahu buy gitu. Mohon maaf saya belum tahu ya. Kalau untuk eh, apa namanya perusahaan yang beli ya, mekanismenya seperti apa? Mohon maaf saya belum bisa jawab. Jadi entah di markup atau markdown dulu nggak tahu ya, belum bisa jawab. MBMA, MBMA ini, nah ini ada bullish divergence lagi nih ya. MBMA ini ada bullish divergence lagi. Ada warning lagi ya. Jadi dia hari ini cross up untuk MACD-nya. Nah, di sini juga ada gap juga di sini ya, ada gap. Di sini ada gap. Nah, targetnya kemana? Targetnya terdekat ya, terdekat ini sesuai dengan MACD-nya ini ya, sesuai dengan MACD ini awal apa? Awal diversionnya ya di sekitar sini berarti di sini ya. Nah, targetnya terdekat ya di gap ya, lanjut di sini ya. Nah, kalau misal dia breakout sini, nah ini cakep nih, dia membentuk higher high. Nah, seperti itu ya. Untuk saat ini masih downtrend. Seperti itu, dia potensi untuk naik besok. PTBA, kepik.
Kepik di area resist, wait and see. Eh, mana PTBA? Oh, ini PTBA ya? Oh, kepik. Kalau PTBA di area resist tadi ya. Kepik ini, aduh susah ini ya kalau kayak gini nih. Modelnya seperti apa? Saya suka bingung kalau misalnya pergerakannya seperti ini, nih, arahnya mau kemana. Nah, tapi kalau generalnya ini atau tren besar ini turun dia strukturnya. Nah, ini masih ketahan resist nih. Ya, ketahan resist. Bisa aja dia nanti spike up ya. Tapi jujur saya bingung ini arahnya kepik ini. Bingung. Sorry untuk kepik saya belum bisa jawab. Apa aja? Satu hari 3 mapel informasi. Jauhi saham HT. Nicel. Coba nicel. Kita cek. Oh, nicel cakep ya. Nicel cakep tapi posisi di area resisten. Potensi sih ya, potensi. Tapi ini lumayan kuat juga loh ini. Resistennya. Jadi ya potensi sih, potensi untuk ATH potensi. Apa? Harga tertingginya sekitar berapa? 400 apa 398 ya? 400 ya. Potensi sih. Kalau misal dia breakout sini ya, resisten lumayan kuat ini, potensi akan ATH. Oke, Tugu terakhir ya. Terakhir ini Tugu ya. Tugu, Tugu tren turun, ya untuk resist. Ya lihat besok lah. Tapi kalau untuk entry jangan ya. Kalau untuk entry jangan. Kurang oke. Ya, seperti itu ya. Oke, teman-teman, untuk eh, sharing-sharing malam ini ya. Sebelumnya ada pertanyaan nggak terakhir? Jangan tanya saham apa ya. Tapi mungkin mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Ada yang tanyakan? Cak, Jangan nanya. Cak, Nah, ya, monggo. Cak, ini kan untuk yang tadi tentang higher high dan higher low. Nah, ini Mhm. yang mau tak tanya ini Cak untuk sinyalnya itu kira-kira berapa bar Cak ya? Untuk tahu itu dia udah mulai higher high dan higher low-nya itu Cak. Hmm. Maksudnya pas kita masuknya tuh takutnya pas kita nganggapnya udah HH dan HL ternyata malah turun gitu. Kit, ini nanya mau masuk gitu ya? Mau masuknya kapan gitu? Nggih, betul Cak. Nah, jadi gini ya. Nah, ini yang higher high higher low ini dia structure gabungan candle atau per candle yang higher high higher low yang seperti ini. Iya Cak, gitu Cak. Nah, oke. Nah, jadi hmm, untuk entry-nya ya, tentunya eh, dia harus breakout dulu ya. Breakout dulu. Nah, entry-nya itu ketika dia pullback ya. Ketika dia pullback dia membentuk higher higher low ya. Nah, ketika pullback di sini ya. Nah, di sini membentuk higher low. Nah, gimana cara kita mengetahui dia apa namanya? Konfirmasi dia membentuk higher low. Nah, nantinya di sini ya seperti saya bilang tadi
ketika dia pullback, dia biasanya akan sideways beberapa candle ya. Lalu dia ada candle engulfing. Nah, itu candle engulfing itu ya. Jadi tunggu candle engulfing itu baru kita entry. Targetnya kemana? Ya targetnya ya terdekat sini ya. Nah, kalau misal yang namanya uptrend yang nantinya akan membentuk higher high atau higher yang baru ya. Ya itu ya udah nanti arahnya akan ke sini. Jadi untuk timing entry-nya ya, timing entry-nya ya di sini ya. Nah, di sini. Atau maksimal di sini. Nah, ini maksimal ini ya. Maksimal di sini. Kalau di bawah ini jangan. Itu sudah strukturnya sudah patah ya, sudah nggak uptrend lagi, sudah uptrend ya. Jadi minimal di sini, maksimal di sini. Nah, kalau misal kita ketinggalan nih misalnya, kita ketinggalan. Dia turun nih, koreksi. Nah, dia naik nih di sini. Nah, ini kan masih belum mencapai resisten. Ya, misal di sini nyampe tengah-tengah nih. Nah, itu masih oke ya. Kita masih belum ketinggalan ya. Jadi oke, masih untuk entry ya. Yang dengan harapannya dia akan membentuk higher high. Nah, seperti itu untuk entry-nya ya. Entry-nya jangan ketika dia breakout gini. Nah, itu rawan ya. Rawan dia akan retrace ke sini membentuk higher low atau new low ya. Nah, itu. Kalau dia sudah membentuk higher high itu hati-hati ya untuk entry-nya. Karena berpotensi dia akan membentuk new low atau higher low. Tetapi ya ada juga yang breakout ya udah naik terus itu juga ada ya. Seperti itu. Tetapi kan kita di sini bukan intinya itu bukan mengejar cuannya seberapa banyak, tetapi bagaimana cara kita melindungi aset kita, jangan sampai tergerus banyak ya, nah, seperti itu. Kalau cuan ya untung, tetapi sebisa mungkin kita melindungi aset kita. Nah, seperti itu. Oke, Cak. Makasih, Cak. Sama-sama. Kak Anggi, cara screening BSCP gimana? Saya ketinggalan. Oke, nanti saya share ya. Tenang aja. Oke, ada yang tanyakan lagi mengenai materi ya? Silakan. Jangan tanya sama apa ya. Analisa itu simple ya. Kalau nggak buy on support ya buy high sell higher udah itu aja ya metode entry-nya. Tetapi yang bikin susah adalah marketnya. Ya sebenarnya itu market. Kalau untuk analisanya saham per sahamnya itu gampang ya. Trennya apa, supportnya gimana, di mana, resesi mana, arahnya kemana, itu gampang. Ya. Tetapi kadang market yang membuat kita susah. Contoh kemarin ya, ketika marketnya turun, mau dia posisinya ada di area support, tetap jebol. Kalau marketnya jelek ya, itu mau gimana pun metodenya, kalau sudah marketnya jelek, waduh wis susah nyari cuan ya. Makanya lebih baik wait and see saja. Nah, apalagi kemarin seperti pengumuman tarif dagang. Itu apalagi seperti kemarin ya, pengumuman tarif dagang itu mau teknikal mau bandar mau ya udah nggak ngaruh itu ya. Lebih baik wait and see saja. Itu ya. Jadi eh, yang terpenting ya, yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita untuk melindungi aset kita, jangan sampai tergerus banyak ya. Tapi kalau misalnya kita sudah bisa melindungi aset kita, ya tinggal kita cari cuannya, ya seperti itu. Yang penting itu kita menjaga risiko, ya seperti itu. Nah, kalau untuk teknikal sendiri, ya, kalau untuk teknikal sendiri itu sebenarnya eh, yang terpenting adalah akan kemana sih arahnya, nah, seperti itu ya. Jadi yang penting tahu arahnya kemana. Kalau untuk teknikal itu arahnya kemana, nah, seperti itu. Ya, kalau arah kemana tentunya ya harus paham structure, ya harus paham structure dan paham support resist, ya.
simple ya. Ketika harga menembus resist, berarti kan akan nyari resist baru. Nah, itu bisa dinamakan uptrend ya. Resist baru ya, tembus lagi resist ya, pasti akan nyari resist baru ya. Samanya kalau misal jebol support ya, dia akan mencari support baru lagi, jebol lagi, nyari support baru lagi ya, itu bisa dinamakan downtrend. Nah, seperti itu. Itu yang paling penting kalau teknikal tuh kita tahu, kita paham arahnya kemana ya. Tuh. Oke, ya. Ada pertanyaan lagi silakan. Kalau ada ekor merah panjang itu apa termasuk gap juga? Ekor merah panjang. Enggak ya. Enggak, bukan gap ya. Cak, boleh tahu mulai trading kapan? Saya trading belajar itu mulai 2018. Apakah selalu day trade? Saya seringnya day trade ya. Pengalaman trading paling berharga itu saya loss banyak ya. Pas lupa saya. Pokoknya pernah loss banyak. Tapi itu setelah COVID pastinya. Pas COVID itu saya lebih banyak wait and see. Malah cuan banyak setelah COVID, setelah pengumuman vaksin itu. Ya, tapi saya lupa kapan itu. Ada loss banyak. Itu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saham-saham yang menarik tadi silakan dijadikan watchlist, silakan dianalisa kembali. Kalau cocok ya udah pantau aja besok ya. Pantau aja besok. Kalau mau eksekusi ya silakan eksekusi ya. Seperti itu. Jadi yang terpenting adalah materi yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga bisa dipraktekkan, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Karena harapannya teman-teman semua mungkin yang belum paham ataupun mungkin yang sudah paham nantinya akan bisa lebih paham lagi dan bisa menjadi trader mandiri. Nah, itu harapannya ya. Jadi kita tidak berharap dari rekomendasi orang ya. Kalau kita sudah bisa analisa mandiri itu enak ya. Seperti itu. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman semua. Nanti rekamannya akan saya share di grup ya. Hmm, Oke, teman-teman, terima kasih semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Hmm, Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.